Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruntu Sikipeman si bawaya Andi Hilda Syakban, dia guru bahasa UGI Smart School. Puji syukuru ripaletukangi lao ripuang Allah Ta'ala nasaba nareki pemang asalamakeng sehingga dingi siruntuk peman rea cara Smart School cerdaski berkarakter. Sewe eloka paletukangi tentang adatna taugie. Jadi adat istiadat masyarakat Bugis. Jadi yaro taugie mapunai mega budaya na ada. Nari lalena ro ade engka riaseng fungsina, tujuanna, na makna simbolikna. Sebelum dilanjutkan, kita akan melihat dulu apa sebenarnya tujuan pembelajaran hari ini, agar tujuanna pelajar rata yesoe. Jadi yang pertama adalah memahami nilai-nilai budaya atau adat masyarakat Bugis, baik yang bersifat tersirat maupun yang tersurat. Dan yang kedua adalah memahami fungsi, tujuan, dan makna simbolik upacara adat masyarakat Bugis atau orang Bugis. Agar riaseng adat. Apakah yang dimaksud adat? Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, adat dapat diartikan sebagai yang pertama, yaitu aturan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala. Yang kedua adalah cara yang sudah menjadi kebiasaan. Dan yang ketiga adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Menurut seorang ahli yang bernama Konjaraningrat, adat adalah bentuk perwujudan dari kebudayaan atau gambaran sebagai tata kelakuan. Adat adalah norma atau aturan yang tidak tertulis, namun sifatnya mengikat. Seseorang yang melanggar akan dikenakan sanksi. Nah, sanksi ini biasanya berupa sanksi sosial, di mana suatu masyarakat memiliki hukum adat yang berlaku di komunitasnya. Seperti halnya masyarakat Bugis, upacara adat dilaksanakan karena dijadikan kebiasaan turun-temurun. Ketika ditanyakan apa sebenarnya makna yang terkandung di dalamnya,
Jawaban yang biasa ditemukan dari nenek-nenek kita, orang tua kita adalah maku memang napigau eto rioloe, yang artinya adalah begitulah yang dikerjakan oleh orang terdahulu. Secara umum, upacara adat dapat diringkas dengan 3 kata, yaitu berkumpul, berdoa, dan makan. Berkumpul bermakna kebersamaan masyarakat. Berdoa merupakan harapan dan eksistensi Dewata Sewai. Sedangkan makan merupakan representasi dari kehidupan secara bersama. Masyarakat Bugis memiliki budaya yang diturunkan juga secara turun-temurun. Nah, di sini ada 3 yang biasa dilakukan oleh masyarakat Bugis. Yang pertama yaitu mapangolo, yang kedua adalah mapenre, dan yang keempat adalah mapano. Mapangolo sederhananya adalah bentuk mapakaraja, yaitu pengakuan kehadiran eksistensi yang tidak kasat mata tersebut di dunia material. Jadi dia berada di alek kawah. Selanjutnya adalah mapenre. Mapenre ini ditujukan kepada dewata yang berada di boting langit atau dunia atas. Dan yang ketiga adalah mapano. Hal ini ditujukan kepada dewata yang berada di Uri Liu atau dunia bawah. Bermacam-macam adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Bugis. Yang pertama yaitu adalah saya memasukkan macera. Jadi engka adekna taugi riaseng macera. Nule biasa nih mangkalingai. Biasa macera. Nek nani adek tesengi aga makna dari macera ero. Magai na pogawi taurioloe. Jadi cera berarti darah. Ketika ditambahkan imbuhan macera sebagai kata kerja berarti meneteskan atau membalurkan darah untuk benda, alam, atau diri sendiri. Secara filosofis berarti berbagi kehidupan. Cera sendiri dekat dengan kata macora yang berarti cerah. Nah, pendapat ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Andi Rahmat Munawar. Jadi wawancara ini dilakukan oleh yang diwawancarai maksud saya adalah Haji Datu Sulaiman Malingkaan. Selanjutnya, untuk sesuatu yang bersifat transformasi pengetahuan, maka pihak yang macera adalah guru dan murid yang dicera. Sementara, bila yang hendak dicera adalah raja atau bangsawan tinggi, khususnya ketika akan berangkat berperang, maka yang macera adalah ina nyumpareng atau ibu susu, atau biasa juga disebut sebagai indok pasusu. Dan yang bila hendak dicera adalah arajang, maka yang macera adalah tokoh adat yang paling dituakan atau pemimpin spiritual. Yang disebut arajang adalah suatu kerajaan. Macera yang bersifat tertutup hanya dihadiri anggota keluarga dan kerabat tertentu, seperti macera bola. Sedangkan kegiatan macera yang bersifat siklus komunitas dilakukan secara berkala dan melibatkan komunitas secara keseluruhan. Misalnya, komunitas adat yang memiliki arajang, komunitas nelayan di pesisir danau dan laut. Biasanya mereka mengadakan macera tapareng dan atau macera tasi. Begitupun masyarakat dalam suatu negeri biasanya mengadakan macera wanua.
Aga riaseng macera. Aga media yang digunakan untuk macera. Jadi apakah media yang digunakan untuk macera? Nah, orang Bugis biasanya menggunakan dua benda yaitu darah pial ayam untuk personal atau individual. Dan yang kedua adalah kerbau atau biasanya digunakan untuk komunitas. Mengapa dua hewan ini dijadikan sebagai media untuk macera? Di sini ada jawabannya. Jadi, darah pial ayam jantan, bukan betina. Pial adalah bagian tertinggi dari ayam tersebut. Dia tinggal di bagian atas. Nah, ayam jantan merupakan hewan yang lincah, tangkas, berani, dan petarung. Diharapkan juga orang yang dicera bisa seperti ayam jantan yang lincah, tangkas, berani, dan petarung. Selain itu, ayam juga hewan yang mudah didapatkan karena dahulu hampir semua masyarakat Bugis memelihara ayam atau beternak ayam. Nah, selanjutnya kerbau. Kenapa kerbau dijadikan sebagai media macera? Karena kepala kerbau adalah bagian tertinggi seperti halnya pial ayam. Digambarkan juga sebagai bentuk penghormatan. Terus kerbau direpresentasikan sebagai hewan yang bekerja keras tanpa banyak bicara. Dan kerbau juga merupakan simbol kekayaan, prestise yang tinggi, dan makanan kebesaran pada zaman dahulu. Bagaimana cara macera? Pikogai carana macera. Darah dari pial ayam disentuhkan kepada bagian yang hendak dicera. Nareko tahu elok dicera, ditaroi ritan rasulana. Tegaro rasa tan rasula? Tan rasula yaitu pertemuan dua alis dan ujung atas hidung. Kemudian ditarik ke atas hingga batas tumbuhnya rambut atau ubun-ubun. Sedangkan bila yang dicera adalah rumah, maka yang diolesi darah dari pial ayam adalah tiang posi bola mengarah ke atas. Biasanya berada di tengah. Dalam perkembangannya, macera tidak melulu menggunakan darah, tetapi tetap disebut macera. Adapun media yang digunakan adalah percikan air dari rendaman jenis tanaman tertentu. Misalnya daun pasili, pasili attaka, dan araso. Nah, selain cara ini ada cara lain juga dengan menggunakan media dupa. Biasa disebut mak dupa-dupa atau mak dumpu-dumpu. Jadi caranya yaitu mengasapi bagian-bagian tertentu yang ingin dicera. Jadi meskipun tidak menggunakan darah, hanya menggunakan misalnya rendaman tanaman atau dupa, tetap disebut sebagai macera. Nah, di sini ada betuana senu-senurenge. Di dalam upacara adat ada harapan-harapan yang kemudian matoa, sanro wanua, imam desa, atau tokoh-tokoh adat lainnya yang memimpin suatu ritual khusus berisi doa-doa tertentu. Nah, setelah itu kemudian makan bersama. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kalau diringkas sebenarnya adat istiadat itu adalah 3 hal. Berkumpul, berdoa, dan yang terakhir adalah makan bersama. Nah, kuliner yang disajikan berasal dari hasil alam setempat.
ditambah beberapa jenis makanan olahan seperti kue atau lauk yang merepresentasikan makna tertentu. Nah, makanan-makanan yang disajikan dalam ritual atau adat istiadat masyarakat Bugis, upacara, selalu ditemukan uti atau pisang. Bentuk pisang itu seperti tangan yang berdoa, merepresentasikan doa. Buah pisang yang bertandan atau dalam bahasa Bugis matunrung diharapkan agar hasilnya berkembang layaknya pisang yang bertandan. Jadi di sini representasi dari pisang tersebut adalah harapan agar banyak rezeki. Nah, pisang biasanya bermakna undangan jika dia digantung di tiang rumah. Jadi jolli reket tawe nareko digantungi ri alirina bolata. Selanjutnya adalah kaluku atau kelapa. Kenapa kelapa selalu dihadirkan dalam upacara adat masyarakat Bugis? Magero kalukue, nah selo engka nareko engka upacara adat na taugie. Karena kelapa ini rasanya lezat, seperti ketika dia dibuat santan atau dicampurkan ke kue. Nah, pada upacara Menrek Tojang diharapkan sang anak bisa hidup di mana saja dan berguna bagi sesama. Seperti halnya kelapa, dia bisa hidup di pinggir laut hingga di gunung, berguna dari akar hingga buah. Kenapa berguna dari akar hingga buah? Karena akarnya dapat digunakan sebagai pengikat. Pohonnya dapat digunakan sebagai parewa bola, sedangkan daunnya dapat digunakan sebagai bokong atau ketupat, dalam bahasa Bugisnya bokong. Terus setelah dibuka daunnya, lidinya dapat digunakan untuk dibuat sebagai sapu, buahnya dijadikan olahan makanan. Intinya kelapa itu berguna dari akar hingga buahnya. Nah, ini ada buah yang lezat juga, yang manis, namanya disebut panasa atau nangka. Kata panasa ini dekat dengan kata minasa atau meminasa yang artinya harapan. Buah nangka rasanya manis, bunganya berbentuk lurus yang dalam bahasa Bugis disebut lempu. Lempu bisa diartikan juga sebagai jujur. Jadi, representasi dari panasa ini adalah harapan atau minasa yang manis dari hati yang jujur. Selanjutnya ada tebu atau tebu. Seperti yang kita ketahui adalah tebu ini rasanya manis. Jadi dia merepresentasikan makna dari harapan yang manis atau baik. Nah, ini adalah alosi atau pinang. Pohon pinang ini tegak lurus sehingga dijadikan simbol kelurusan atau keteguhan. Bisa juga berarti kejujuran. Seperti halnya kelapa, dari akar hingga buah dapat digunakan sebagai maksudnya dia dapat digunakan dalam berbagai keperluan. Kapan alosi itu digunakan? Di upacara adat seperti di pernikahan, naik rumah baru, dan hal lain yang merepresentasikan kelurusan hati, keteguhan, niat dan perilaku serta harapan. Jadi ada harapan sang anak kelak dan pemilik rumah memiliki sifat seperti yang tadi, kelurusan hati, keteguhan.
Nah, di sini ada daun pacing atau daun pacar. Pacing digunakan untuk merepresentasikan makna pacing yang berarti bersih. Bisa juga kesucian. Seringkali kita dengar kata mapaci dalam rangkaian pernikahan adat Bugis. Ini juga digunakan dalam Galigo Belona Kanukue yang berarti kejujuran. Di sini ada pasili na pasili ataka. Mereka merepresentasikan kehormatan atau siri sekaligus kehambaan atau ata dari kata pasili ataka. Biasanya digunakan saat upacara adat yang bernuansa tolak bala seperti macera wanua atau segala bentuk hal yang merupakan pengusiran hawa negatif. Selanjutnya ada sirih yang menyimbolkan penutup lidah. Ini berdasarkan wawancara dengan Indok Tangan Pasura di Kabupaten Baru yang dilakukan juga oleh Bapak Andi Rahmat Munawar. Nah, simbol penutup lidah ini merepresentasikan sesuatu yang bersifat rahasia, sakral dan tidak boleh dibicarakan pada prosesi adat tertentu. Semacam kode pada orang yang terlibat agar ritual berjalan khidmat. Upacara adat Bugis ada dua macam. Yang pertama yaitu upacara adat yang bersifat kekeluargaan. Yang pertama yang sering kita dengar, yang sangat lazim kita ikuti adalah apa botingan atau pernikahan. Pernikahan bagi orang Bugis bukanlah sesederhana penyatuan dua insan semata, tetapi lebih jauh yaitu penyatuan dua rumpun keluarga, pengukuhan posisi sosial dan upaya menghasilkan generasi terbaik. Pentingnya saling menjaga kehormatan siri kedua belah pihak secara teknis diturunkan dalam bentuk prosedur yang panjang. Jadi dapat dikatakan bahwa dari sekian upacara adat yang dipraktekkan orang Bugis, pernikahan adalah yang paling panjang prosesinya. Nah, di sini saya memasukkan 5 prosesi atau prosedur pernikahan masyarakat Bugis. Sebenarnya bukan hanya 5, ada banyak, tetapi yang umumnya dilakukan masyarakat sekarang adalah kelima ini. Yang pertama yaitu memanuk-manuk atau makapese-kapese. Agar rasa memanuk-manuk atau makapese-kapese, memanuk-manuk diambil dari kata ayam. Nah, ini direpresentasikan seperti ayam jantan yang mendekati ayam betina yang menjajaki. Selanjutnya yaitu makapese-kapese. Makapese artinya itu menduga atau meraba-raba. Jadi belum memiliki seutuhnya, belum menggenggam erat dek panak kateni mase. Jadi bisa diterima atau bisa dilepaskan. Bisa digenggam, bisa juga dilepaskan. Biasanya memanuk-manuk ini bersifat rahasia atau tertutup disebabkan menjaga siri dari orang yang datang untuk menjajaki. Karena ketika terjadi penolakan itu merupakan siri bagi orang Bugis. Selanjutnya yaitu makduta. Makduta adalah pelamaran resmi. Biasanya di sini dilakukan pembicaraan kapan prosesi selanjutnya akan dilaksanakan, menentukan hari baik, menentukan uang panai atau doi menre, menentukan sompa dan segala hal yang berkaitan teknis pelaksanaan pernikahan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mepasiarekeng atau dari kata are yang berarti mempererat.
Tujuan dari mempasiarakan ini adalah mempererat tali silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga. Jadi bukan hanya kedua calon mempelai yang ingin dieratkan, tetapi juga keluarganya, agar tidak terjadi semacam pembatalan pernikahan, atau biasa juga ada masalah-masalah yang muncul ketika akan dilaksanakan pernikahan. Makanya keluarga itu saling mengenal, saling mempererat tali silaturahmi. Ketika mempasiarakan telah dilaksanakan, maka kedua calon mempelai akan memasuki masa araporapong atau atau yang artinya masa rapuh. Nah, biasanya di sini kedua calon mempelai dilarang untuk keluar rumah kecuali ada hal yang sangat penting atau mendesak. Hal ini dilakukan agar calon mempelai ini mempersiapkan diri untuk menghadapi hari pernikahannya. Selanjutnya yaitu ada tudampeni atau mapaci. Nah, di sini mapaci adalah bentuk permintaan maaf seorang anak dan permintaan restu seorang anak kepada khususnya kedua orang tuanya dan umumnya kepada keluarga besar. Biasanya ada sarung yang berlapis-lapis, biasanya berjumlah 7 atau sampai 12. Selanjutnya calon mempelai wanita atau calon mempelai pria menghadapkan tangannya ke atas atau biasa disebut mapale. Nah, disinilah mapale ini menyimbolkan bahwa sang anak meminta restu atau meminta maaf juga kepada kedua orang tuanya. Sebenarnya kalau dalam Bugis, dalam konteks lain mapale itu sangat tidak dianjurkan atau meminta-minta ya. Dan yang terakhir adalah tudak boting. Tudak boting ini dilakukan setelah acara ijab kabul, setelah kedua mempelai telah sah menjadi suami istri. Upacara adat selanjutnya yaitu adalah mapepulu. Mapepulu adalah 7 bulanan kehamilan. Ini berasal dari kata pulu yang berarti ketan. Jadi janin ini diumpamakan sebagai beras ketan yang lengket pada rahim. Hal ini dilakukan agar ibu hamil dapat melahirkan dengan normal. Jadi bagaimana sih prosesi mapepulu ini atau 7 bulanan kehamilan ini? Kedua calon orang tua ini dihadapkan kepada seorang sandro. Sang ibu biasanya menggunakan waju toko berwarna putih atau yang berarti dia akan menjadi indo atau seorang ibu, menjadi ibu dan akan menyusui. Setelah itu sandro akan membaluri minyak ke ubun-ubun ibunya, calon ibu tersebut, sang ibu hamil, dari ubun-ubun ke pangkal leher sampai ke pusar. Artinya yaitu makna dari kenapa ia diusapkan di ubun-ubun karena ubun-ubun adalah bagian tertinggi dari struktur anatomi manusia. Jadi kenapa di ubun-ubun? Jawabannya adalah capaian tertinggi seorang wanita adalah ketika ia menjadi ibu. Nah, selanjutnya adalah di pangkal leher. Pangkal leher adalah menggambarkan sumber kehidupan yang menghubungkan antara dunia tengah dan dunia atas. Selanjutnya yaitu di pusar adalah menggambarkan tentang di situ ada seorang anak yang akan dilahirkan atau janin.
kenapa yang dibaluri adalah minyak? Agar minyak kan bersifat licin. Jadi hal ini merupakan doa agar sang ibu melahirkan dengan normal, dengan baik. Setelah Sandro itu bisa juga suaminya, ibunya, bapaknya, tante-tantenya, mertuanya melakukan juga macet bang. Nah, yang tadi itu membalurkan minyak ke ubun-ubun, ke pangkal leher sampai ke pusar disebut macet bang. Tapi engkau sarak-sarak. Nah, yaitu yang pertama yang membalurkan minyak itu tidak boleh seseorang yang mandul, yang diketahui mandul, dan tidak boleh pernah melahirkan dan anak yang dilahirkannya meninggal. Nah, ini juga merupakan doa agar sang ibu dan anak selamat. Selanjutnya di sini ada upacara adat yang disebut dengan Mapen Rek Tojang. Secara harfiah, Mapen Rek Tojang berarti menaikkan ayun. Pada konteks ini adalah upacara adat untuk bayi berusia 7 hari. Secara simbolis berarti tahapan awal kehidupan sang anak. Tojang yang berarti ayunan juga bermakna gelombang kehidupan. Sedangkan pada konteks lain, tojang berarti gelombang laut. Bila menggunakan konteks ini, maka Mapen Rek Tojang berarti mempersiapkan sang anak kelak siap melayari lautan kehidupan. Nah, setelah upacara adat Bugis yang bersifat kekeluargaan, sekarang kita beralih ke upacara adat Bugis yang bersifat umum. Yang pertama yaitu Macera Tapareng. Nah, upacara Macera Tapareng ini diadakan oleh komunitas nelayan Bugis di pesisir Danau Tempe. Tiap komunitas ini dipimpin oleh seorang macoa yang dipilih secara demokratis oleh anggota komunitas berdasarkan kompetensinya. Di antara macoa ini memilih matoa lagi sebagai pemimpin adat tertinggi. Jadi di atas macoa ada matoa. Jadi dia adalah pemimpin adat tertinggi. Pada dasarnya, Macera Tapareng adalah bentuk dari Mapano, yaitu menurunkan benda-benda sebagai bentuk penghormatan atau Mapakaraja, bukan penyembahan atau masompa. Adapun yang diturunkan adalah 5 walasoji pada 3 titik. Tes semua gadaseng walasoji. Yaro walasoji adalah anyaman bambu yang berbentuk segi 4. Misalnya kalau ada pernikahan, walasoji juga wajib dibawa oleh mempelai laki-laki ke mempelai perempuan. Nah, 2 walasoji di tengah danau, 2 walasoji ulun Laelo yaitu bagian hulu kampung Laelo, dan 1 walasoji di peta Sabue yaitu titik di sungai yang menjadi saluran keluar Danau Tempe ke Sungai Cenrana. Tiap walasoji ini berisi oti manurung, oti lerang, sokok patan rupa, dan telur mentah. 1 dari 2 walasoji yang diturunkan di Ulun Laelo berisi kepala kerbau. Sudah dibahas tadi bahwa kepala kerbau juga digunakan sebagai media macera. Ketiga titik tersebut dipercaya sebagai tempat makere atau keramat, yaitu tempat yang diproteksi secara tradisional dari eksploitasi manusia. Setelah perkembangan ilmu dapat dipahami secara ekologis, ternyata bahwa upacara tersebut adalah untuk memberi tempat yang aman bagi ikan untuk berkembang biak. Selanjutnya ada upacara adat Sirau Sulo.
Sirau Sulo adalah upacara adat yang dilakukan secara turun-temurun di Desa Pongka, Kabupaten Bone. Hal ini dilatari oleh migrasi warga Baringeng dari Sopeng ratusan tahun silam akibat ketidaksetujuannya pada pemimpin. Sebelum meninggalkan negeri asalnya, masyarakat tidak lupa mengambil gendang pusaka. Nah, selama perjalanan, gendang itu dibunyikan untuk menandai daerah yang akan mereka tempati. Untuk mengenang prosesi migrasi tersebut, maka masyarakat Pongka mengadakan acara Sirau Sulo. Prosesi dimulai dengan acara Mapangolo kepada dua tokoh historis, yaitu yang memimpin migrasi tersebut, dan semacam bentuk penghormatan dan merawat nilai kesejarahan. Sulo atau suluh terbuat dari bahan alami yang mudah terbakar. Masing-masing disiapkan oleh dua tim dari dua dusun yang ada di Pongka. Kegiatan Sirau Sulo ini diadakan setelah Isya di lapangan desa. Sebelum dimulai, terlebih dahulu peserta didoakan oleh tetua adat. Nah, biasanya ketika para peserta Sirau Sulo sudah berkumpul di lapangan, para perempuan ada di dapur untuk menyiapkan makanan setelah acara ini diadakan. Kegiatan Sirau Sulo ini diadakan setelah Isya di lapangan desa. Sebelum dimulai, terlebih dahulu peserta didoakan oleh tetua adat. Nah, biasanya ketika para peserta Sirau Sulo sudah berkumpul di lapangan, para perempuan ada di dapur untuk menyiapkan makanan setelah acara ini diadakan. Bagaimana prosesi Sirau Sulo ini? Sebenarnya memang sangat sederhana. Sirau Sulo itu ya hanya sekedar melempar dan menyundutkan sulo ke lawan, tetapi tidak boleh ada korban dalam acara tersebut. Nah, bila diperhatikan memang upacara ini sederhana, tapi jauh daripada itu terdapat makna simbolis. Pertama, yaitu api pada suluh. Api dipahami sebagai representasi nafsu amarah. Adanya api yang dimiliki setiap peserta menyimbolkan api amarah yang ada pada tiap manusia. Yang kedua yaitu suluh ini dilemparkan ke sesama tapi tidak boleh menyebabkan korban. Jadi kesannya bahwa api amarah memang harus dilepaskan, tidak boleh dipendam, tetapi dipadamkan oleh kebersamaan anggota komunitas. Jadi api hendaknya dilepas ke sesama yang efeknya mampu menetralkan. Ketiga, dengan pelemparan atau penyundutan api memberi kesan agar tidak merawat benci dan dendam kepada penguasa terdahulu. Hal ini karena migrasi masyarakat Pongka tadi dilakukan karena mereka tidak setuju dengan pemimpinnya. Dan yang keempat adalah adanya kebersamaan anggota komunitas yang harus senantiasa dirawat dari generasi ke generasi melalui kegiatan periodik. Kegiatan ini awalnya dilaksanakan tiap tahun, tapi makin ke sini sisa kalau tidak salah 3 tahun sekali. Hal ini juga dilakukan agar menghindari munculnya sikap individualis dalam masyarakat atau dalam komunitas. Nah, sebenarnya dalam masyarakat Bugis banyak acara-acara adat, banyak budaya-budaya, tetapi karena keterbatasan waktu hanya terbatas pula yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Salamaki tapada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.